Budidaya 2. Perawatan masa TBM dan TM. Halo Sobat Kijang, kembali lagi dengan video kami dari PKMPM Kijang 2021 Politeknik LPP Yogyakarta. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai langkah perawatan tanaman kopi masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Apa saja sih langkah-langkah perawatan tanaman kopi masa TBM dan TM? Langkah pertama yaitu pengendalian gulma, kedua pengendalian hama dan penyakit, ketiga pemangkasan, keempat pemupukan. Pengendalian gulma atau sering disebut dengan rumput sangatlah berpengaruh terhadap kegiatan perawatan pada masa TBM. Sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di Dusun Kerinjing yang mengedepankan sistem organik, pengendalian gulma dapat dilakukan secara mekanis atau menggunakan alat bantu dan secara kultur teknis. Untuk secara mekanis dapat dibantu dengan menggunakan alat seperti cangkul, sabit, bahkan organ tubuh kita sendiri yaitu organ tangan. Untuk caranya dapat dilakukan dengan 1. Membabat gulma dengan sabit atau alat lainnya yang serupa. 2. Mencabut dan membersihkan gulma dengan menggunakan tangan. 3. Menggunakan cangkul atau garpu. Untuk secara kultur teknis dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu pengaturan pohon naungan dan menanam tanaman penutup tanah atau yang disebut dengan LCC. Yang kedua adalah pengendalian hama dan penyakit. Secara dasarnya, hama dan penyakit yang sering terjadi di perkebunan kopi diantaranya adalah untuk hama yang sering muncul yaitu kutu putih, kutu hijau, penggerek buah kopi, dan penggerek cabang. Dan untuk penyakit tanaman kopi yang sering muncul pada tanaman kopi yaitu penyakit karet daun, bercak daun, dan jamur upas. Selanjutnya, mari kita membahas sekilas mengenai hama dan penyakit yang ada di tanaman kopi. Yang pertama, hama kutu putih. Kutu putih merupakan hama utama di daerah pertanaman kopi yang memiliki musim kering dengan kelembapan udara yang rendah seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kutu putih ini menyerang dengan cara menghisap bagian tanaman yang masih muda dari daun, cabang, dan buah. Dampak yang diberikan dari serangan ini adalah keringnya bunga, penyusutan berat kopi masak, turunnya mutu biji kopi, bahkan kehilangan produksi hingga mencapai 90%. Cabang dan daun menjadi kerdil dan buah muda menjadi gugur. Pengendalian kutu ini dapat dilakukan secara kultur teknis dan secara biologis. Untuk kultur teknis sendiri dapat dilakukan dengan tidak menanam penaung sementara atau penutup tanah yang menjadi inang. 2. Memangkas bunga dan bagian-bagian penaung lamtoro yang terutama di daerah tinggi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Menanam klon atau varietas tahan jenis kopi Robusta BGN 371 yang telah diteliti tahan terhadap serangan kutu. Untuk pengendalian secara biologisnya dapat dilakukan dengan menggunakan Curionisis curculus yang merupakan predator kutu loncat dan kutu putih. Untuk pelepasannya sendiri dapat dilakukan pada setiap saat terutama menjelang musim kemarau. Kutu putih mempunyai banyak jenis musuh alami atau predator alami, termasuk tawon parasitoid dan kumbang kubah. Selanjutnya membahas mengenai hama yaitu kutu hijau. Kutu hijau adalah serangan yang tidak berpindah tempat dalam kebanyakan fase hidupnya, sehingga tempat tinggal di suatu tempat untuk menghisap cairan dari tanaman. Yang diserang adalah cabang, ranting, dan daun pohon kopi Robusta. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan secara hayati dengan pemanfaatan musuh alami berupa predator, parasitoid, dan patogen. Selanjutnya adalah penggerek buah kopi. Penggerek buah kopi merupakan jenis hama yang paling sering
terjadi pada tanaman kopi yang sudah berbuah. Secara mekanis penyerangan hama ini menyerang pada buah yang sudah tua. Akibat yang ditimbulkan oleh serangan ini adalah biji mengalami penyusutan berat dan mutu buah turun, buah berlubang-lubang, dan buah akan menjadi gugur. Keguguran buah mencapai 7-14% dari produksi dan buah yang berlubang-lubang susut beratnya dari 30 hingga 50% dari berat biji yang diserang. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan kultur teknis dan biologis. Untuk kultur teknis sendiri dapat dilakukan dengan pengaturan naungan. Yang kedua adalah dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alaminya. Selanjutnya adalah penggerek cabang. Penggerek cabang merupakan jenis hama yang menggerek cabang dan wiwilan yang masih muda, 6-12 bulan. Cabang yang digerek akan menjadi kering atau patah dan cabang bisa mati. Kematian cabang bisa mencapai 15% dan kerugian produksi bisa mencapai 20%. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan secara biologis dan kultur teknis. Untuk kultur teknis sendiri dapat dilakukan dengan memusnahkan sumber infeksi melalui cabang-cabang yang terserang dan kering harus selalu dipotong dan dikumpulkan dan kemudian dibakar. 2. Memperbaiki kondisi tanaman kopi dengan masa musim hujan, kondisi naungan tidak boleh terlalu gelap. Pengaturan naungan agar menghambat perkembangan jamur. Untuk secara biologisnya dapat dilakukan dengan jamur Beauveria javanica. Nah, selanjutnya penyakit. Selanjutnya adalah penyakit yang sering muncul pada tanaman kopi, yaitu penyakit karat daun. Penyakit karat daun disebabkan oleh jamur Hemileia fastatrix B. Br. Merupakan penyakit penting pada tanaman kopi di dunia yang menyerang di tanaman kopi Arabica maupun Robusta. Gejala penyakit karat daun dapat dilihat pada permukaan atas dan bawah daun. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara kultur teknis dan secara mekanis atau fisik. Untuk kultur teknis sendiri dapat dilakukan dengan menjaga kondisi tanaman kopi, seperti memfungsikan secara optimal pohon penaung untuk mengurangi sinar matahari secara langsung ke stomata daun kopi, pengendalian gulma yang konsisten, pemberian pupuk organik seperti pupuk kandang. Kedua, secara mekanis atau fisik dapat dilakukan dengan memetik daun-daun yang terinfeksi di masa TBM atau TM dan kemudian dibenam ke dalam tanah. Yang kedua adalah penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun kopi disebabkan oleh Cercospora coffeecola yang disebut juga brown eye spot. Terdapat di semua daerah penanaman kopi di seluruh dunia. Gejala serangan pada daun terdapat bercak-bercak bulat, coklat kemerahan atau coklat tua, terbatas, jelas, dan konsentris. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit ini adalah kelembapan udara yang tinggi seperti pada saat musim hujan, persemaian terlalu gerap, penaungan terlalu rimbun, dan penyinaran matahari yang terlalu kuat pada buah. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara kelembapan dikurangi dengan mengurangi penyiraman, menjarangkan atap penaung sehingga sinar matahari dapat langsung masuk. Sanitasi dengan menggunting daun yang sakit kemudian dibakar atau dibenamkan di dalam tanah. 3. Penyakit pada buah dapat dikurangi dengan mengatur peneduh. Selanjutnya adalah penyakit yang ada di kopi yaitu jamur upas. Jamur upas disebabkan oleh Upasia salmonicolor yang tersebar luas di daerah tropika di seluruh dunia. Gejala serangan jamur upas adalah cabang atau ranting yang terserang layu mendadak. Penyakit jamur upas dipengaruhi oleh kelembapan terutama pada daerah dengan curah hujan yang tinggi dan kebun-kebun yang lembab karena pemangkasan kurang dan pohon pelindungnya terlalu rimbun. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara
cabang yang sakit dipotong sampai batas sehat ditambah 30 cm. 2. Kelembapan dikurangi dengan memangkas tanaman kopi dan pengaturan pohon penaum. 3. Buah-buah yang sakit dipetik, dikumpulkan, dan dibakar atau dipendam. Selanjutnya adalah perawatan kopi dengan langkah pemangkasan. Pemangkasan merupakan kegiatan budidaya yang sangat penting dilakukan pada tanaman kopi. Mengapa? Karena pada dasarnya tanaman kopi berbuah hanya 1 kali dalam setahun. Buah-buah terbentuk pada ruas-ruas yang masih hijau yang belum pernah berbuah, sehingga masing-masing ruas hanya diharapkan 1 kali dalam pembentukan buah. Mengapa pemangkasan penting dilakukan? Nah, untuk pada saat berbuah lebat, sebagian besar zat makanan digunakan untuk mendukung pertumbuhan buah dan sedikit untuk pembentukan cabang baru, sehingga hasil produksi buah tahun depan akan rendah. Kedua adalah pada saat berbuah lebat, hanya memerlukan sedikit zat buah untuk pertumbuhan buah dan sebagian besar zat makanan untuk mendukung pertumbuhan cabang baru, sehingga akan meningkatkan hasil produksi di tahun depan. Selanjutnya adalah perawatan di langkah akhir, yaitu pemupukan. Pemupukan ini dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk kompos yang sudah dibuat dari sisa-sisa limbah rumah tangga, kotoran hewan ternak, dan dari bahan organik lainnya. Bahkan dapat digunakan dari limbah-limbah kopi yang ada. Perlu diingat bahwa apabila menggunakan pupuk organik harus dipastikan bahwa pupuk sudah matang agar tidak mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Nah, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.